Di awal tahun 2025 ini, bro, pembuangan bayi semakin marak. Sudah ditemukan 14 bayi terlantar. Salah satu kasusnya itu ada di Cirebon, bayi yang mengambang di sungai Cigawok, Cirebon. Dan ada juga penemuan bayi di daerah Bekasi. Apalagi pembuangan dan pelantaran bayi masih marak terjadi di Jawa. Jawa ya, Jawa pasti Jawa nih, Jawa Timur. Jadi dari Jabodetabek sampai Jawa pun masih banyak penelantaran bayi yang asal usul orang tuanya pun tidak jelas gitu, bro. Jadi gue berpikir penyebabnya itu apa gitu, bro. Dan ketika gue berpikir, tiba-tiba muncullah postingan ini. Seks adalah hiburan orang miskin, real or fake. Menurut kalian gimana? So, balik lagi di Bacot Santuy, bacotan santuy, baca komen santuy di Twitter ya. Seperti biasa di akhir video gue bakal baca komen-komen kalian di tweet gue yang sudah gue posting. Menurut kalian, seks hiburan orang miskin, real or fake? So, kita langsung aja bahas gitu loh, di Bacot Santuy. Gokil, pakai kacamata dulu lah kalau gua. Nah, Detektif Kyuji ya kalau di Bacot Santuy gitu ya, bro. Ahoy deh. Karena berbau dengan caboel. Di sini gua muncul kalau ada berbau caboel. Detektif Kyuji bakal mengulas, membahas topik Bacot Santuy kali ini, bro. Bacot Santuy. So, gimana skabsnya, bro? Harus happy, selalu santuy, selalu sekoi, supaya tidak pada kriminal, gitu kan? Seks adalah hiburan orang miskin, real or fake. Kenapa gue tuh seneng banget gitu ngebahas yang cabul. Atlet olahraga cabul gue tuh ya. Cabang bulu tangkis. Ahai, sudah jelas ya, di video ini pasti kita ngebahas lebih dalam lagi tentang seks. Ahai, tentang seks gitu kan ya, bro. Yang sering marak terjadi oleh orang miskin, gitu, bro. Sebelumnya gue disclaimer dulu ya, ini maksud gue seks untuk orang miskin ini, gue memang maksudnya untuk merendahkan orang miskin. Enggak lah, gue di sini cuma pengen mengeluarkan apa tuh? Mengeluarkan isi pikiran gue, dan tiba-tiba terfikirlah gitu, bro, ketika postingan yang ini itu muncul di timeline gue gitu. Apakah memang seks itu menjadi hiburan untuk orang miskin? Jadi lu harus nonton video ini sampai habis biar lu nyampe gitu ya. Nyampe dan landing ya, jelas ya. Dan mengambil intisari apa yang gue pikirin gitu, bro. Yang kalau kata gua gitu, yang kalau kata gua ini gitu, kalau kata gua ya. Biar tidak ada lagi kasus-kasus bayi-bayi yang terlantar, atau tidak ada lagi kasus-kasus pelecehan-pelecehan, ataupun tidak ada lagi manusia-manusia yang memang tidak direncanakan, aka kondom-kondom yang kendor gitu, bro. Bukan kondom bocor tuh kalian pasti tahu kalau kondom itu bocor. Tapi kalau kondom kedodoran, kalian pasti tidak tahu karena kalian itu udah jelas ya, udah tahu kendor kenapa dipakai gitu ya. Mungkin kalau pengamatan gua di awal ya, kenapa ada orang yang berstatement seks hiburan orang miskin? Karena mungkin dasarnya meledaknya populasi yang berlebihan gitu, bro. Dan angka kelahiran manusia tersebut kurang efektif di masyarakat untuk kemajuan negara. Karena kita bisa lihat juga angka pengangguran, angka kriminalitas dan pelecehan itu semakin tinggi setiap tahunnya. Jadi sudah jelas ada pengajaran dan pendidikan ke generasi-generasi baru atau populasi-populasi yang memenuhi ruang-ruang negara kita ini. Jadi angka populasi yang besar tersebut kurang berdampak efektif, atau bisa dibilang nggak guna, aka sampah masyarakat di ruang lingkup negara ini. Karena kelahiran mereka itu tidak terencana atau tidak dipikirkan secara matang oleh orang-orang yang berpikiran miskin. Ada sekitar 6 miliar manusia loh, bro, di seluruh dunia ini ya. Dan populasi rakyat Indonesia itu 2023 aja ya, bro. 277 juta 534 sekian. Dan selang 2 tahun, bro, ada 5 juta orang lahir. Kayak mana 5 juta, anjing? 281 juta orang di tahun 2025 ini, bro. Lihat statistik ini ya, bro. Indonesia sekarang sudah mencapai 284 juta orang. Anjir, banyak banget, bangsat. Dan 50%-nya di Jawa. Seperti yang kalian tahu juga, Indonesia itu adalah negara keempat terbanyak manusianya di dunia. Sama Amerika aja sudah mendekati, sama India dan China aja sudah mendekati, bro. Tapi kebanyakan angka kelahiran itu adalah angka kelahiran yang tidak efektif. Jadi terlalu banyak kemiskinan, kumuh, dan tidak produktifnya anak-anak muda di 2025 ini. Apa lu gak ngerasain sih, bro? Dengan teknologi kita sekarang maju, tapi kok susah banget nyari kerja? Tapi kok susah banget untuk mendapatkan fasilitas yang pas untuk produktivitas generasi muda seperti gue. Ahoy. Kita jangan bahas dulu mungkin karena emang pemudanya aja, bang, dia gak mau maju, gak mau move on.
Atau memang pemerintahnya aja bang gitu, banyak jabatan-jabatan yang tidak sesuai gitu diisinya sama public figure, kelas gitu kan. Mungkin, tapi kita jangan bahas ke situ, dulu. Atau memang di sini tuh kecacatan demokratis aja gitu bang. Karena kalau kalian bukan rakyat privilege, bukan rakyat-rakyat yang dinasti, atau keturunan siapa, atau anak siapa, nggak akan dapat kerja bang. Jangan ke situ dulu, jangan ke situ, santai dulu. Kita nggak bahas sampai situ, itu panjang, beda topik, santai dulu. Karena negara ini memang lebih memilih yang wak dekok, basic Inggrisnya pun kurang, dan memilih public figure menjadi DPR. Santai dulu. Jangan sampai ke situ dulu. Gue tahu juga banyak public figure S1 pun tidak, D3 pun tidak, tapi layak gitu ya menjadi perwakilan rakyat. Santai dulu gitu ya. Memang pendidikan itu tidak menentukan nasib, itu jelas. Tapi kan at least kalau kata gua gitu kan, minimal gitu kan pendidikannya ya sama lah gitu sama admin kamu gitu kan, minimal gitu ya. Bukan dari follower gitu ya. Santai, tapi kita nggak bahas ke situ, kita buru-buru, kita langsung ke seksnya aja. Seks hiburan orang miskin, kita lanjutin lagi ya. Karena sebenarnya pemerintah pun sudah mewadahi jika terjadi hal-hal yang memang seperti kasus yang tadi gue bahas. 14 bayi yang ditemukan itu pun saat ini sedang dalam penanganan gitu ya bro. Mereka diasuh di unit pelaksana teknis perlindungan dan pelayanan sosial asuhan balita di Sidoarjo. Selain itu ada pula bayi yang diserahkan oleh Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial karena ibunya merupakan penerima manfaat di sana. Dan dari Surabaya ada bayi yang diserahkan karena ibu kandungnya pengidap gangguan jiwa. Jadi ada juga yang memang dibalikin ke ibunya gitu bro. Mungkin aduh anak gua hilang gitu kan ya. Masukin dulu aja ke unit pemerintah, dikasih makan dulu berapa bulan baru diambil lagi sama ibunya mungkin gitu, kayak dia masih berpikir kayaknya gua salah deh buang bayi, udah salah dari awal gitu kan, tolol. Ketulang. Udah jelas ya. Kita highlightnya di sini tentang seks hiburan orang miskin. Kenapa sih orang miskin hiburannya cuma seks? Sudah jelas dong, ini orang miskin. Miskin mindset. Terbatasnya fasilitas. Terbatasnya hal-hal yang memang tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak punya kemampuan yang lebih luas. Atau akses dan privilege yang lebih luas. Itu sih kalau menurut gua ya. Jadi ya, ngapain lagi ya, ngentot aja deh. Nah, itu kalau kata gua. Jadi bermuncullah orang-orang yang memang belum siap untuk punya anak, atau anak tersebut terlahir karena hal-hal yang dipikirkan sangat pendek, drama, masalah, kurangnya pendidikan pun ke si anak. Jadi ketika besar, kurang produktif daripada yang lain. Karena pendidikan, sikap dari orang tuanya pun sangat minim, men. Jadi kenapa orang miskin itu cenderung banyak anak gitu, bro? Ya selain hiburan mereka juga cuma seks gitu kan. Gak mungkin Netflix seperti kalian. Tapi mereka tuh masih menerapkan budaya-budaya yang menurut gue sudah tidak efektif dan bodoh. Yaitu banyak anak banyak rezeki gitu. Jadi program keluarga berencana 2 anak itu tidak efektif gitu, bro ya. Karena menurut mereka 2 anak tidak cukup mungkin. Mereka mana kepikiran open BO, gak punya duit. Beli kondom juga malas. Karena hiburan murah mereka dengan keterbatasan finansial, cuman itu, seks salah satunya. Di satu sisi, seks juga bukan hanya untuk orang miskin, orang kaya pun sangat banyak lagi gitu ya. Bikin party-party seks gitu, nggak mungkin mereka bikin party-party tim Mobile Legends gitu kan. Dan mungkin lebih tidak beradab yang dilakukan orang yang punya finansial lebih daripada orang miskin. Tapi yang di-highlight ini adalah populasi yang meledak, itunya bro. Populasi yang meledaknya itu, bukan seksnya sih sebenarnya. Lu mau nge-seks tiap jam, 2 kali, 48 kali seks dalam 1 hari pun bebas. Tapi dampaknya itu, dampak populasinya itu, meledaknya populasi gitu bro, yang tidak berpikir jauh ketika orang bikin anak itu, memikirkan masa depan anak itu mau jadi apa. Apalagi dengan adanya anak, membebankan lu ketika lu belum punya duit yang cukup. Itu yang salah sebenarnya. Di titik itu gitu bro. Karena kita tidak bisa menyederhanakan seks juga gitu ya. Kayak hiburan orang miskin, nggak juga. Tapi masalahnya seks itu masuk ke dalam sistem kemasyarakatan kita gitu bro. Jadi orang-orang yang memang tidak punya akses gitu, atau orang miskin, mereka tidak punya edukasi seksual ataupun akses untuk layanan kesehatan reproduksi gitu. Jadi semua itu efek domino gitu bro. Jadi kehamilan yang tak terencanakan makin banyak, membeli alat kontrasepsi pun males, karena yang mending buat makan gak sih? Apalagi dengan beban ekonomi bertambah. Jadi sebenarnya sistemnya yang sudah rusak, ditambah dengan mindset miskin, dan seks ada di dalam itu yang jadi meningkatnya kemiskinan di negara gitu bro. Orang kaya juga nge-seks, tapi mereka bisa bayar kontrasepsi, bisa bayar kondom, bisa pilih child free gitu. Karena mungkin punya mindset, child free ini ada betulnya juga ya. Karena terbukanya mindset. Atau pergi ke terapi kalau butuh. Tapi kalau misalkan orang miskin, atau mungkin orang kaya yang miskin mindset pun, sama aja kan. Apalagi ditambahnya sekarang teknologi semakin canggih, loker buat orang-orang baru pun semakin sulit, saingan semakin banyak. Itu yang jadi meningkatnya juga reproduksi manusia gitu bro. Dan sebenarnya seks ini bukan pelarian stres ekonomi juga sih bro, tapi lebih ke pelarian relasi emosional yang kita tidak mendapatkan wadah dari orang yang memang harus mewadahkan kita gitu bro. Ya tapi memang ada yang works juga sih gitu, banyak anak banyak rezeki gitu ya. Semakin banyak anak banyak AdSense mungkin. Tuh
Si Dem tuh, si Dem. Itu. Selain negara kita pun ada juga beberapa negara yang seperti India gitu bro. Yang jumlah populasinya juga tinggi gitu bro. Dan semua orang tuh kalau berpikir India miskin, padahal nggak semua tempat India miskin gitu. Kota besarnya tidak. Tapi kan banyaknya kota kumuh di sana. Jadi orang berpikir kayak kalau denger India tuh kayak dengernya klakson gitu ya pasti. Selalu banyak klakson gitu, nggak tahu kenapa orang di sana lebih Bronx apa gimana, gue juga nggak ngerti. Mungkin orang-orang India tuh kalau keluar rumah tuh dari garasi gitu udah ngelakson gitu ya, udah pasti ya. Karena mungkin kalian pun tahu gitu di berita-berita hal-hal yang terjadi di India gitu, banyaknya kendaraan di sana gitu. Mobil kita aja dari mobil India semua gitu kan, kebanyakan gitu loh udah. Berarti kan saking banyaknya warga di sana, saking banyaknya populasi di sana gitu. Dan karena minimnya juga pendidikan untuk warga-warga yang miskin, jadi kesehatan pun nomor sekian gitu bro dengan makanan India itu. Salah satu contohnya seperti itulah gitu bro. Nggak seluruh India seperti itu ya. Ya tapi sebenarnya kalau kita anggap ya udah seks adalah hiburan orang miskin gitu misalkan, ya nggak masalah lah. Tapi kan seperti yang kasus yang tadi gue jelasin, orang-orang yang miskin akhirnya kalau ngeus ceweknya hamil ditinggalin, ditelantarin, atau mungkin digedein terus dijual untuk ngemis. Karena tuh anjing gitu kayak, yo, seks itu memang sangat intimate dan sakral gitu. Hanya untuk orang yang sudah melakukan janji suci gitu bro. Komitmen, pernikahan. Tapi kalau memang belum, kenapa sih nggak mau beli kondom gitu? Itu aja sih kalau menurut gua. Kenapa nggak mau gitu? Alat kontrasepsi gitu. Atau minimal kalau lu nggak jago keluar lah. Keluarinnya di luar gitu. Kenapa ya? Udah perut aja gitu. Udah kenapa sih nggak perut aja gitu? Mengasah skill ke perut. Kenapa ya? Gitu loh. Mengasah skill ke perut gitu ya. Gitu sih gua. Ya condom lah. Ya intinya harus safe sex gitu. Safe itu menyenangkan loh gitu. Kenapa sih safe itu menyenangkan gitu bro. Safe itu sangat menyenangkan gitu. Gue aneh banget sih. Ini kita udah gede lah, kita bahas yang secara gamblang. Tapi ingat gue gak pernah menyuruh, gue gak pernah memperbolehkan ya. Gue gak ngajarin suruh seks ya. Enggak, gue gak pernah ngajarin kayak gitu, gak boleh gitu ya bro ya. Tapi kalau gue ngasih solusinya beli alat kontrasepsi. Emang sih gak ada pergesekan kulit gitu. Tapi banyak cara menuju Roma, banyak cara menuju coming gitu. Aduh goblok, ini jatuh mulu stick PS gua. Itu banyak sekali cara gitu bro. Jadi aduh gimana ya, ya susah juga kalau miskin mana mikirin buat ceweknya coming atau cowoknya juga nikmat gitu loh, enak gitu. Gak akan mikirin gitu sih ya. Karena selain angka lahir anak yang pendidikan dan produktivitasnya tidak tercapai itu, kasus kekerasan seksual pun meningkat. Dari 2014 ada 4.000 kasus, 2015 6.000 sekian kasus, 2016 5.785 kasus, 2017 lumayan turun, dan 2023 bro. Karena mungkin banyak speak up selebgram itu sepal sepil langsung 400.000 sepal sepil. Apa kalian mau jadi salah satu korban sepal sepil? Nah itu yang didasari dengan jurus gitu loh. Gue gak mau semuanya terjadi ke kalian. Gue gak mau hal yang gue alamin ini terjadi ke kalian. Nah, dengan jurus itu, berdalih kata-kata itu, jadilah tinggi ya kasus kekerasan terhadap perempuan. Dan 2024 juga gitu ya. Gue sangat setuju dan sangat melarang keras untuk kekerasan perempuan, sudah jelas gitu ya bro. Tapi kadang kan, lu tahu sendiri gitu, sering dimanfaatkan dengan hal-hal yang tolol, hal-hal yang traffic dan engagement. Nah itu ya, karena kekerasan seksual jadi selebgram. Nah itu ya. Padahal sebenarnya kalau kasusnya pun tertutup dan mindset kamu tidak miskin, aparat juga pasti ngurusin. Nggak mungkin enggak men. Serius nggak mungkin. Kalau tahu caranya. Tapi kalau lu pengen tahu beres dan dijudge sama publik doang ya begitulah. Ya jadi gitulah, maksud gue, jadi banyak sekali output drama yang ada di negara kita pun semakin tinggi gitu bro. Ya kan drama memang dekat dengan orang miskin gitu. Selalu marah gitu ya. Apapun yang nggak bisa dimasalahin aja. Ada cara untuk memilih masalah tidak menjadi masalah gitu. Tapi dipilih dengan masalah kalau sama orang yang mindsetnya miskin. Contoh kasus statistik yang tadi gue jelasin pun sebenarnya sebagian besar sudah jelas ya, kekerasan terjadi karena suami, HTS, pacar, mantan suami, itu sudah jelas ya. Sudah jelas seks gitu ujungnya cabul. Karena gini bro, kalau menurut gue seks yaitu mendapatkan anak gitu ya, harus dipikirkan panjangnya, bener-bener panjang banget gitu bro ya, dengan banyaknya orang-orang yang sesuai standar TikTok. Nah itu ya, terus akhirnya menikah dan lain-lain gitu bro. Harusnya mereka pun berpikir gitu, pernikahan ini bukan cuma sekedar nikah. Struggle is real bro. Biaya hidup tuh naik banget, persaingan susah, jelas tahun ini gila sih ya. Jelas banget men, banyak banget orang-orang yang dipecat, banyak banget usaha-usaha bisnis yang juga dibungkam gitu karena dinasti menyerang, atau karena orang-orang yang punya privilege gitu, ormas yang mengganggu gitu ya anjing. Di Jawa, udah pasti Jawa tuh,
Itu harusnya sudah berpikir gitu ketika dia punya anak gitu. Makanya kenapa munculnya mindset child free gitu bro ya. Banyak anak banyak rezeki itu benar. Ketika lu memang bergerak untuk keluarga lu, jadi banyak rezeki lu gitu. Bukan karena dari Tuhan gitu. Tuhan pun gak akan ngasih lu gratis, lu siapa gitu. Lu cuma orang yang mindsetnya miskin dan YOLO gitu. YOLO tuh harus berpikir tetap. Kalau gua jelas YOLO gitu ya. YOLO yang tahu kapan itu stop gitu loh. YOLO yang tahu perencanaan apa yang mau gua lewatin. Itu baru lu boleh YOLO. Ya, seks itu kebutuhan biologis kok bro gitu. Gue pun setuju akan ya terserah bagaimana caranya, yang penting sudah legal gitu ya bro. Kalau lu sange banget, pakai kondom lah minimal. Jangan kondom HP, kondom Xiaomi lu pakai lagi, aduh kacau. Ya intinya, intisari dari video gue juga ya, gue nggak bermaksud buat merendahkan orang juga ya bro. Yang gue maksud miskin adalah miskin mindset. Karena orang yang punya financial tinggi pun bakal tetap bisa melakukan hal yang orang miskin lakukan. Karena dia miskin mindset. Ya tapi kalau orang yang uangnya dikit gitu kan, catcalling di jalan, nonton bokep atau cokil atau ngeus lah, pemerkosaan, pencabulan di desa gitu, di semak-semak gitu mungkin ya. Tapi orang kaya ya mungkin dia open BO gitu kan bro ya, atau mengeksploitasi perempuan gitu kan, ani-ani gitu levelnya gitu kan ya, atau asisten pribadi gemas di hire gitu seperti QG. Ya itu aja mungkin perbedaannya dengan yang punya uang banyak dan punya uang yang tidak banyak gitu bro. Tapi intinya mereka berdua ini orang miskin menurut gua. Karena mindsetnya yang miskin, tidak bisa memanfaatkan hal atau tidak bisa mewadahi apa yang bakal terjadi ketika mereka melakukan seks. Karena kalau orang yang berpikir panjang, sebenarnya apapun yang dilakukan pasti dipikirin, even though itu kesenangan. Lu gak akan merasa berpikir keras, lu gak akan berpikir capek untuk memikirkan hal yang benar gitu. Kalau memang core memory atau mindset lu dan moral lu itu tidak miskin, bijak. Ya sebelum penutup video juga gitu bro, solusi pertama ya kalau menurut gue ya dari hal yang seks itu hiburan orang miskin, sebenarnya bukan seks hiburan orang miskin, tapi seks adalah hiburan semua orang. Itu udah jelas. Real or fake, seks itu adalah hiburan semua orang. Tapi orang yang mindsetnya miskin, seks adalah pelarian. Padahal seks adalah emosional, bukan pelarian bro. Kasian lah orang-orang yang baru lahir itu jadi beban keluarga. Padahal yang beban keluarga itu orang yang buatnya gitu. Kalau dia men-setting, anak itu menjadi beban gitu. Anak bukan beban, anak itu berkah men. Hanya orang miskin yang memilih seks untuk berkembang biak yang tidak terencana. Nah itu bro. Solusi kedua, kalian harus kaya. Kalian ya kalau menurut gua gitu. Kalau kalian kaya, kalian bisa ngapain aja gitu. Woi dah. Tidak berpikir semuanya itu masalah. Udah berpikir seperti itu ya bro ya. Ya mungkin segitu aja omongan gua. Seks itu adalah hiburan orang miskin. Reproduksi kita, keturunan kita, semuanya harus jadi sukses. Amin. Berkembang biak dengan sesuai rencana. Amin. Itu. Oke, kita sebelum tutup kita cek dulu lah komen-komen kalian di Bacot Santuy. Menurut kalian, seks hiburan orang miskin? Coba kita cek. Seks pekerjaan bagi orang miskin, seks hiburan bagi orang kaya. Jadi orang miskin yang jualan, orang kaya yang beli. Jadi kaya atau miskin itu sama-sama butuh seks dari perspektif berbeda. Betul. Like. Jangan dulu dibenarkan, tunggu sampai Gus Miftah Kenapa harus nunggu Gus Miftah kipak? Nggak juga, justru berusaha nahan biar nggak kebablasan indis ekonomi. Ya tapi kan tetap ngebrai gitu loh. Ngenahannya pakai apa? Pakai keluar deh baru. Itu. Itu tuh fun loh gitu loh. Kenapa ya? Hal-hal kayak gitu tuh fun loh. Kenapa harus di dalam gitu, kayak masih banyak pilihan gitu loh bro. Mengasah skill aja gitu. Kenapa ya? Mengasah skill gitu loh. Skill biar calming. Skill buat calming dan puasnya tuh edan gitu. Itu banyak gitu bro. Salah sih hiburan orang miskin itu nge-slot. Lihat aja udah pada miskin nge-slot. Gila menang dibilang untung padahal udah tekor. No, seks itu naluri makhluk hidup. Secara umum seks ada kebutuhan primer, tapi hidup tidak melalui seks saja. Tidak semua orang waras saat melakukan hubungan seks, ya. Tapi orang-orang yang tidak waras itu tetap butuh seks karena ini sudah naluri. Oke. Orang miskin seks, orang kaya Oke, paham gue maksudnya. Kalau seks itu lebih ke berkembang biak, kalau ngeus itu adalah for fun gitu ya. Itu adalah ngeuski. Ngeuski ya anjing. Lah dikira orang kaya yang pada punya ani-ani itu cuma buat tempat curhat kah? Iya, main party ML kata gue juga Mobile Legend. Jelas itu ya. Ekspresi ketika lihat yang baby. Baby. Goblok. Aduh. Nggak tepat, orang kaya juga dan bahkan fetisnya makin aneh-aneh. Lihat aja soal Dubai. Betul. Ya seperti yang gue omongin gitu ya. Mungkin kalau orang kaya itu mempermainkan seks gitu loh bro. Menjadi ngeus. Tapi kalau misalkan orang miskin atau orang yang mindsetnya miskin gitu bro ya, seperti yang gue omongin, ya seks itu adalah untuk berkembang biak yang tidak berencana gitu bro. Karena banyak juga orang kaya yang memang punya anaknya tapi nggak diurusin aja gitu. Jadilah beban masyarakat Indonesia. Sampah aka sampis. Itu ya. Tapi kayaknya mau kaya atau miskin semuanya butuh ngesek. Bedanya kalau orang miskin gak ada konsep, ya terkesan gerasak gerusuk dan tanpa planning. Berkembang biak
tanpa terencana, betul. Dan kalau yang kaya lebih terkonsep, semisal seperti kontrasepsi. Yes, terkonsep untuk masa depannya, terkonsep untuk pertimbangan ketika mereka lahir dan memikir jauh untuk masa depannya. Iya itu. Si Multatul ini satu pikiran sama gua. Gak kaget Kor, tiap kalau udah terlanjur banyak anaknya, tamengnya pasti kan banyak anak banyak rezeki kan, ini sesuai ajuran Nabi. Hah? Percakapan paling bikin speechless tahun 2025. Kang Deddy ekonomi bapak lemah, tapi anak bapak sampai 11. Bapak harus KB. Saya istiqoroh dulu ya, tuh kan? Ini sudah menjelaskan kan, bro? Ini sudah menjelaskan kan maksud gua gitu, bro. Hiburan bukan kata yang tepat, tapi healing. Bisa jadi real karena orang miskin yang di pinggir jalan suka bawa gerobak, kopinya ngew. Karena pengangguran sampai anaknya sebelah udah kayak tim bola. Sementara Sultan punya anak 1 atau 2 karena takut anaknya banyak, nanti nabrak basi. Ya, itu sensitif semua. Ya. Postingan foto kamu anjing. Ya, senyuman kamu itu loh. Ya, intinya seks ini adalah hak untuk semua orang. Seks itu adalah hiburan semua orang. Atau seks itu adalah penyaluran emosional untuk semua orang gitu, bro. Jadi, berbijaklah untuk seks gitu ya. Berkembang biaklah juga dengan terplanning. Dan pikirin juga diri lu untuk kedepannya bakal ngapain, biar keturunan lu kelak pun sukses dan selalu tercukupin. Amin. Amin, bitches. Alright, mungkin segitu dulu aja bro. Nanti gue bakal nge-tweet lagi untuk next topiknya. Ada yang bagus nih, ada yang bagus sesuai dengan video kali ini juga gitu ya. Terbatasnya lapangan pekerjaan kayaknya bagus gitu bro. So, stay tune channel gue, channel subscribe. Peace.